Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Menang Yakut pecat 4 dirjennya, Mahfud malah beberkan fakta ada dirjen yang diperas menteri 40 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya menteri yang meminta anak buahnya untuk mencairkan uang setoran. Uang itu, kata Mahfud, masuk ke kantong pribadi sang menteri. Dalam program Aiman Kompas TV yang ditayangkan Selasa 11 Januari, Mahfud bercerita bahwa ada seorang dirjen dari suatu kementerian yang pernah mendatangi dirinya untuk menceritakan hal tersebut. Kepada Mahfud, dirjen itu mengungkap bahwa dirinya diminta mencarikan uang dari proyek perizinan yang sedang ia kerjakan untuk disetor ke pemimpinannya. Mahfud juga tak mengungkapkan siapa sosok dirjen dan pimpinan itu, namun ia memastikan dirjen tersebut kini sudah mundur dari jabatannya. Kan ada yang sampai ditangkap, ada dirjen kan katanya ini setoran untuk menteri. Bahkan ada seorang dirjen mundur dari satu kementerian. Kata Mahfud dikutip dari YouTube Kompas TV. Dia datang ke saya sebelum mundur, Pak, saya disuruh nyetor, suruh cari uang 40 miliar rupiah dari kedirjenan saya ini karena mengurusi perizinan-perizinan apa gitu. Mundur dia, tapi diumumkannya dipecat, diberhentikan. Begitu tuturnya. Mahfud mengatakan kejadian itu banyak ia jumpai, namun dia tidak mengungkap sosok yang ia maksud. Kan banyak yang sekarang untuk masuk. Kata Mahfud, ke dompet pimpinannya, dompet menterinya misalnya? Tanya Aiman memastikan. Ya, tegas Mahfud. Berkaca dari peristiwa itu, Mahfud mengaku enggan melakukan hal serupa, oleh karenanya ia juga mewanti-wanti sekretarisnya agar tidak mencarikan uang setoran untuk dirinya. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Holil Qomas melakukan pemberhentian terhadap 4 dirjen di bawah jajaran Kemenak. Keempat dirjen tersebut adalah Trihandoko Seto dari jabatan Dirjen Bimas Hindu, Kalyadi dari Dirjen Bimas Buddha, Yohanes Bayu Samudro dari Dirjen Bimas Katolik, Thomas Penturi dari Dirjen Bimas Kristen. Ya, dirjen non-muslim dipecat semua oleh Menak. Ujar Kalyadi kepada redaksi Tribun News Selasa 21 Desember tahun lalu. Meskipun begitu, Kalyadi mengungkapkan alasan pemberhentian tersebut tidak jelas. Dirinya juga mengaku belum mendapatkan penjelasan perihal pemberhentiannya dari pihak Kemenak. Dirinya mengatakan pemberhentian ini dirancang oleh Sekjen Kemenak, Nizar. Itu tidak jelas alasannya, itu otaknya di Sekjen yang mendesain. Hal senada juga disampaikan oleh ex-dirjen Bimas Hindu Trihandoko Seto yang turut mendapatkan pemberhentian dari Menak Yakut. Sama sekali tidak ada penjelasan, tuturnya. Redaksi juga telah mencoba mengkonfirmasi kabar ini pada Sekjen Kemenak Nizar, namun juga belum mendapatkan jawaban. Yohanes Bayu Samudro mengaku juga sudah legowo. Yohanes Bayu Samudro mengaku legowo dengan keputusan Presiden yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dirjen Bimas Katolik di Kementerian Agama. Pernyataan itu telah disampaikannya secara tertulis oleh Yohanes sehubungan dengan surat keputusan Presiden nomor 172 TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Agama yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana diterima oleh redaksi Kompas TV pada Jumat 24 Desember tahun lalu. Bersama ini saya sampaikan, sebagai warga negara dan juga umat Katolik, saya menerima keputusan pemberhentian jabatan sebagai Dirjen Bimas Katolik dengan keikhlasan yang penuh dan kepatuhan yang utuh. Begitu kata Yohanes. Lebih lanjut, Yohanes juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanat yang telah diberikan Presiden serta Menteri Agama sebagai Dirjen Bimas Katolik dalam masa jabatan sejak 10 Agustus 2020 sampai dengan 6 Desember 2021. Selama mengemban tanggung jawab sebagai pribadi, saya tentu memiliki kekurangan dan tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila kinerja saya belum dapat memenuhi sepenuhnya harapan Presiden, Menteri Agama, dan masyarakat Katolik. Begitu kata Yohanes. Dalam pernyataannya, Yohanes mengaku bersyukur bahwa selama ini telah terjalin hubungan yang lebih erat antara Direktorat Jenderal Bimas Katolik dengan seluruh elemen masyarakat Katolik, Bapak, Kardinal, para uskup, romo, bruder, suster, rekan-rekan pendidik, rekan-rekan media, rekan-rekan muda, dan seluruh organisasi masyarakat Katolik yang memiliki visi mulia bagi bangsa dan gereja. Kiranya seluruh daya spiritualitas dan relasi baik yang telah terbangun dapat terus dilanjutkan dalam sinergi bersama pemerintah guna membangun bangsa dan gereja tercinta. Begitu ujarnya. Sekali lagi, terima kasih untuk seluruh pengalaman berrahmat selama 1 tahun 4 bulan bersama Gereja Nusantara sebagai Direktur Jenderal Bimas Katolik, tambah Yohanes.
Kedepan Yohanes mengaku akan tetap mengabdikan diri pada bangsa dan gereja. Oleh karena itu saya mohon doa untuk tanggung jawab dan tugas-tugas di ladang perutusan yang baru sebagaimana semboyan MGR Sugio Pranoto kita gemakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Begitu katanya. Ada yang sampai ditangkap, ada dirjen kan katanya ini setoran untuk menteri. Bahkan ada seorang dirjen mundur dari satu kementerian. Kenapa mundur? Dia datang ke saya sebelum mundur. Pak, saya disuruh nyetor, suruh cari uang 40 miliar dari kedirjenan saya ini. Karena mengurusi perizinan-perizinan apa gitu. Mundur dia, tapi diumumkannya dipecat, diberhentikan. Pada akhirnya terjadilah kita tahu itu peristiwa itu. Gawat-gawat, Mahfud MD mulai bersuara, ternyata ada menteri minta setoran dari dirjen sampai 40 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan bahwa ada menteri yang minta setoran dari dirjen hingga 40 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud MD dalam program Aiman yang ditayangkan pada Selasa 11 Januari 2022. Menurut penuturan Mahfud, ada seorang jenderal pada salah satu kementerian pernah mendatanginya untuk melaporkan adanya menteri yang meminta setoran. Dirjen tersebut menurut Mahfud diminta untuk mencarikan uang dari proyek perizinan yang ia kerjakan untuk kemudian disetor ke pimpinannya. Uang itu akan masuk ke kantong pribadi sang menteri. Namun Mahfud enggan mengungkapkan sosok dirjen dan juga pimpinan itu. Dia hanya memastikan dirjen tersebut kini sudah mundur dari jabatannya. Kan ada yang sampai ditangkap, ada dirjen kan katanya ini setoran untuk menteri. Bahkan ada seorang dirjen mundur dari salah satu kementerian. Ujar Mahfud MD dikutip dari redaksi Kompas.com pada Kamis 13 Januari. Mahfud menjelaskan dirjen tersebut akhirnya mundur dari posisinya, meskipun akhirnya diumumkan bahwa dirjen tersebut diberhentikan. Dia datang ke saya sebelum mundur, Pak, saya disuruh nyetor, suruh cari uang 40 miliar rupiah dari kedirjenan saya ini, karena mengurusi perizinan-perizinan apa gitu. Menurut dia, tapi diumumkannya dipecat, diberhentikan. Begitu tuturnya. Berkaca dari peristiwa tersebut, Mahfud mengaku enggan melakukan hal serupa. Ia mewanti-wanti sekretarisnya agar tidak mencarikan uang setoran untuk dirinya. Saya di sini juga bilang, Pak Ses, saya perlukan dengan wajar. Yang gaji saya berikan gaji saya, honor saya berikan yang sah. Tapi yang tidak ada jangan dicari-cari. Begitu tegas Mahfud MD.